Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita semuanya itu Tuhan yang bekerja. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Apapun keadaanmu saat ini, yuk mari sama-sama kita beribadah kepada Tuhan, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita dengaran firman Tuhan. Allah sanggup, haleluya. Amin. Yuk. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah dengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, amin. Sama-sama kita katakan lagi yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau Allah kami, Engkau penolong kami yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama memuji Engkau. Kami mau bersama-sama memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang ada bagi
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Percaya
Salam, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan keadaan yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanpa Tuhan, saya bayangkan tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dialah kekuatan setiap daripada kita. Oleh karena itu hari ini kita dikuatkan kembali, kita di-recharge kembali, sehingga ketika kita berjalan di dunia, kita punya kemampuan dan kekuatan surga untuk mengaplikasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan berbicara kepada setiap kita, rohnya akan menguatkan setiap daripada kita. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa, sehingga kita percaya Roh Kudus yang akan merangkan, Roh Kudus yang akan membukakan kepada setiap daripada kita, sehingga kita punya pengertian-pengertian surga, hikmat marifat surgawa itu nyata dalam kehidupan setiap kita, sehingga firman-Nya hidup menjadi firman yang hidup dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau baik, sungguh baik dan sangat baik kepada setiap kami. Kau ada di tengah-tengah kami percaya, kami datang dengan satu iman. Kami rendahkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu. Engkau Allah yang hidup, berbicara dan beracara. Oh, karena kami tidak punya kekuatan tanpa Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan pengertian tanpa Engkau dan tanpa firman-Mu. Oleh karena itu kami hanya mau Engkau dan firman-Mu yang bekerja dan beracara dalam kehidupan setiap kami di hari-hari ini. Kami yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kami yang merendahkan hati, dan kami yang siap untuk menjadi alatnya Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita buka dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17, dan kita akan baca keras-keras karena kita percaya di dalam firman-Nya ada ruahnya Allah, ada rohnya Allah, ada kekuatan yang akan memberikan kepada kita dan menerangkan kepada setiap daripada kita. Mari kita baca, Bapak, Ibu semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini yang sering kita dengar Bapak Ibu semua di gereja-gereja, pendoa-pendoa. Kita ini selalu berdoa, Tuhan turunkan lawatan Allah sehingga orang-orang di sekitar kami bertobat. Oh, ini betul Bapak Ibu semuanya, ini menjadi satu doa. Kita percaya bahwa Tuhan akan melawat orang-orang. Tapi yang luar biasa, ternyata Tuhan mau setiap daripada kita dipakai sebagai alatnya. Nah, kadang-kadang kita doakan terus untuk revival terjadi, tapi tidak banyak yang kita perbuat. Apa yang kita doakan, Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Kita yang mau dipakai Tuhan, Tuhan mau bekerja sama dengan orang-orang percayanya, dengan kekasih hatinya, Bapak Ibu yang menjadi teman sekerjanya untuk membawa keselamatan buat banyak jiwa-jiwa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu semua, ini satu privilege yang luar biasa. Oleh karena itu, hari ini doa kita ditambahkan Bapak Ibu semuanya buat setiap daripada kita yang sudah diberikan kepada Tuhan kekuatan dan kuasa untuk melakukan pekerjaan keselamatan.
bagi banyak orang. Nah, ini kalau kita kembali lagi kepada teks firman Tuhan yang barusan kita baca dari Bapak Ibu semuanya, yang dikatakan, saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kita ini merantau, kita ini punya satu misi Bapak Ibu saudara. Kita ini diutus Tuhan. Ini bukan tempatnya kita hari ini datang ke bumi ini, kita diutus Tuhan. Ada satu rencana Tuhan yang luar biasa buat setiap kita, buat keselamatan daripada dunia ini Bapak Ibu semuanya. Nah, ini keep in your mind. Ini taruh di dalam pikiran kita, simpan di hati kita, bahwa kita datang, kita diutus, kita bukan kepunyaan bumi, tapi kita kepunyaan surga. Sehingga kita merantau ke bumi dengan satu misi yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan setiap kita untuk membawa keselamatan bagi banyak orang di bumi ini. Nah, dikatakan di ayat 12 tadi bahwa di ayat 12, milikilah cara hidup. Nah, yang kita perlu sadari bahwa kita ini perantau, kita datang dengan satu misi. Nah, kita dengan misi yang Tuhan percayakan itu, kita miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bukan bangsa Yahudi. Jadi cara hidup surgawi Bapak Ibu semuanya. Nah, karena Tuhan memampukan kita untuk dapat melakukan perbedaan dengan mereka. Kita yang pendatang, kita yang datang dari surga ini memiliki cara hidup surgawi Bapak Ibu, punya culture surga Bapak Ibu semuanya. Sehingga apapun yang kita lakukan ini berbeda dan akan membawa satu kebaikan. Makanya dikatakan, pilihlah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatannya baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat. Betul, Tuhan akan melawat umatnya, tapi Tuhan akan memakai setiap daripada kita melalui perbuatan-perbuatan kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk banyak orang dapat diselamatkan. Percaya Bapak Ibu semuanya, mungkin apa yang kita lakukan hari ini tidak kelihatan hasilnya, mungkin kok kayaknya sia-sia saja, tapi percaya Tuhan akan melawat mereka. Saya ingat satu kejadian Bapak Ibu semuanya, udah kembali bertahun yang lalu, kurang lebih tahun 2002-2004 Bapak Ibu semuanya. Satu kali kami sekeluarga diajak oleh orang sahabat untuk pergi main ski di Mount Buller Bapak Ibu semuanya. Ketika kami diajak, kami ngajak teman, kami minta permisi, boleh nggak kita ngajak teman kita untuk datang ikut sama-sama, karena kita betul tinggal selama 3 hari kalau salah di tengah-tengah Mount Buller itu sendiri. Nah, ketika kita minta permisi untuk ngajak teman, akhirnya diizinkan. Tapi teman ini ternyata ngajak teman lagi Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Nah, ketika dia ngajak teman lagi, kami nggak kenal siapa yang diajaknya ini. Akhirnya pendek cerita, kita berangkat. Jadi ya udahlah, kita pikir gitu. Ya udah, karena teman ini ngajak teman lagi, ya udah kita pikir jalan aja lah dengan satu pemikiran di dalam hati kita outreaching kok, karena memang betul-betul ketika kita mau berangkat, kita bilang kita sekalian outreaching, kita mau outreaching teman ini, tapi ternyata teman ini bawa teman lagi. Nah, kita berangkat, akhirnya pendek cerita, jadi kita kalau siang main ski, tapi kalau pagi itu kita sarapan sama-sama, kita ada buat renungan, terus sore kita makan malam bareng-bareng, terus kita buat renungan Bapak Ibu. Selama satu siangan kita main ski, main tobogan, kita punya aktivitas di luar sana. Nah, ketika pagi ini teman yang diajak teman ini Bapak Ibu semuanya, karena kita sharing tentang firman Tuhan, dia komplain, dia marah sama kita, dia bilang bahwa kamu orang-orang Kristen itu merasa orang yang paling benar, kita semuanya salah. Nah, mereka pokoknya komplain habis ke kita. Tapi ya udah, kita pikir nih orang udah diajak
udah digratisin, kita udah bawa dengan mobil, kita kasih tempat di atas gunung, saya pikir, tapi kok tambah komplain. Tapi ya udahlah, kita pikir udah, pokoknya niatan kita memang mau outreaching, niatan kita mau spread the gospel melalui perbuatan-perbuatan kita. Ya udah, akhirnya udah kita diamin selama 3 hari, ya kok pokoknya dia komplain. Kayak kalau nggak salah di pagi berikutnya dia udah nggak mau ikut kita join, kita lagi sarapan atau discussion tentang kebenaran firman Tuhan. Udah saya lupa kembali dari situ. Kurang lebih Bapak Ibu semuanya selama berapa tahun, mungkin 3-4 tahun atau bahkan 5 tahun. Baru akhirnya si temennya udah duluan kenal Tuhan. Berapa tahun berikutnya dia akhirnya kenal Tuhan. Tapi yang lucu, yang marah-marah ini Bapak Ibu semuanya, setelah beberapa tahun akhirnya dia telepon saya, dia undang saya makan malam. Dia bilang gini, saya sekarang ini sudah mengenal Tuhan. Rupanya dia habis dibaptis Bapak Ibu semuanya. Memang bukan sama kita, sama tempat lain kan gitu. Akhirnya dia bilang, saya mengenal Tuhan. Ya saya ingat ketika kita naik ke atas gunung itu, saya renungkan akhirnya apa yang sangat saya tidak sukai pada saat itu. Tapi terus dia bilang itu, perbuatan, perkataan yang kita sampaikan itu menjadi satu perenungan dan terus kayak narik dia Bapak Ibu semuanya, yang akhirnya dia dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan mau dibaptiskan, yang dia rayakan bersama-sama. Waktu itu dia undang saya. Nah, saya percaya Bapak Ibu semuanya, jadi kita ini sebagai seorang perantau yang diutus Tuhan dan diberikan kuasa, kekuatan melalui perbuatan-perbuatan kita untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga yang baik itu Bapak Ibu semuanya, kita dapat mereka lihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya betul Tuhan melawat dia selama berapa tahun setelah kita taburkan kebenaran firman Tuhan pada saat itu, walaupun dia tidak bisa menerima, tapi saya percaya Tuhan bekerja. Nah, jangan pernah give up, jangan pernah kita sudah menilai bahwa udahlah karena Tuhan melawat. Tuhan mau bekerja sama dengan setiap daripada kita, sehingga kita tidak hanya berdoa, Tuhan lawat kota ini, lawat bangsa ini, lawat orang-orang ini, tapi Tuhan mau pakai setiap daripada kita melalui perbuatan-perbuatan. Oleh karena itu, milikilah cara hidup yang baik, cara hidup surgawi, culture-nya surga Bapak Ibu semuanya. Nah, menarik sekali kalau kita lihat di sini Bapak Ibu semuanya, ternyata ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan, dan ketika ini kita lakukan, maka perkenanan Tuhan terjadi, maka Tuhan lawat Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini setiap daripada kita korban-korban yang hidup, yaitu a living sacrifice Bapak Ibu semuanya, akan mendapat perkenanan Tuhan ketika kita memiliki cara hidup yang baik, yaitu melalui perbuatan-perbuatan kita. Kuasa Tuhan akan bekerja. Ini membawa perkenanan Tuhan, membawa lawatan Tuhan. Kalau kita mau melihat keselamatan besar terjadi, milikilah cara hidup melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita percaya keselamatan besar akan terjadi karena Allah akan melawat orang-orang dan jiwa-jiwa Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, bagaimana Tuhan mau setiap daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, satu yang pertama di ayat 13 dan 14 itu jelas dikatakan bahwa tunduklah karena Allah kepada sebuah lembaga manusia. Jadi kita tunduk karena Allah, artinya apa? Supaya orang percaya, orang Kristen itu betul-betul nyata bahwa dia takut kepada Tuhan, dialah pemerintahan yang tertinggi, sehingga kita dapat mentaati pemerintahan yang ada di mana kita berada hari-hari ini, sehingga orang dapat melihat bahwa betul orang percaya itu menjadi
masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang baik, yang benar, yang tidak melanggar aturan dan tidak melanggar hukum. Itu satu yang pertama. Di mata pemerintahan, di tengah masyarakat, kita tunduk kepada lembaga-lembaga. Dan ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang akan membawa keselamatan buat banyak jiwa dimanapun kita ditempatkan. Saya percaya lawatan Allah akan terjadi. Amin Bapak Ibu semuanya. Yang kedua dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubuhi keselamatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, jadi tadi kepada pemerintahan yang paling pertama kan gitu. Nah, kedua, di dalam kehidupan kalau kita lihat terus ke bawah di firman Tuhan ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat di ayat 18 itu di tengah pekerjaan. Kalau kita lihat di pasal 1 Petrus pasal 3 itu di tengah keluarga. Jadi ada di tengah masyarakat, yang kedua di tengah pekerjaan, yang ketiga di tengah-tengah keluarga. Supaya setiap daripada kita itu seperti ayat 16 tadi katakan bahwa kita lakukan itu sebagai hamba Allah. Jadi di tengah masyarakat kita lakukan karena Tuhan, karena kita ini hambanya Tuhan, kita ini utusannya Tuhan, kita ini wakilnya Tuhan. Di tengah pekerjaan pun sama, bagaimana kita mengaplikasikan kehidupan pekerjaan di dalam posisi kita ini adalah hambanya Tuhan, yang diutus Tuhan. Demikian pula di tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, maupun sebagai anak. Kita ini adalah hambanya Tuhan. Dan kita percaya, kalau ini yang menjadi rencana Tuhan, maka kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Begitu banyak hal-hal yang kadang-kadang menghalangi atau distorting pemikiran kita, sehingga kita nggak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya, ketika ini terjadi di dalam kehidupan kita, maka lawatan Allah itu terjadi luar biasa. Bahkan yang keempat, yang terakhir, dikatakan itu di tengah-tengah saudara seiman, di tengah gereja sendiri, kita tetap harus keep in mind bahwa kita adalah hambanya Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Jadi kita percaya minggu ini setiap daripada kita diperbaharui Bapak Ibu semuanya di dalam kehidupan kita untuk dapat memiliki cara hidup yang baik Bapak Ibu semuanya. Sehingga cara hidup yang baik membawa perbuatan-perbuatan baik, dan itu menjadi perkenanan, menjadi kesukaan Tuhan, sehingga membawa satu lawatan apinya Tuhan. Jadi kita tidak bekerja sendiri Bapak Ibu saudara. Perbuatan baik, semua orang bisa berbuat baik Bapak Ibu saudara. Dan banyak orang lebih baik daripada orang-orang percaya Bapak Ibu saudara, tapi tidak membawa keselamatan yang besar kepada banyak orang. Tapi perbuatan-perbuatan baik karena Tuhan dan untuk Tuhan akan membawa satu lawatan apinya Tuhan, sehingga keselamatan besar itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ingat itu Bapak Ibu semuanya, di tengah masyarakat, di tengah negara, di tengah pemerintahan, ikutin aturan-aturan yang ada, sehingga orang dapat melihat. Dengan demikian perbuatan-perbuatan kita yang dapat membungkamkan orang yang tidak percaya, bahkan bukan hanya membungkamkan, mereka dapat diselamatkan ketika Allah melawat mereka sehingga dibukakan dari kebutaan mereka. Demikian pula di tengah pekerjaan, walaupun susah mungkin, kadang-kadang kita hitung-hitungan dengan waktu Bapak Ibu semuanya, kita menghadapi pemimpin yang tidak baik, teman sekerja yang tidak percaya Tuhan, tapi kita percaya kalau ini yang Tuhan kehendaki dan kita dimampukan untuk dapat melakukan, maka lawatan Allah akan terjadi. Yang ketiga, di tengah-tengah keluarga,
baik sebagai suami, istri, anak, orang tua, kita percaya Bapak Ibu semuanya bahwa kita diutus di tempat itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang terakhir, di tengah saudara-saudara seiman, itu yang ada tertulis di dalam ayat 17, bahwa di tengah gereja pun kita tetap, jangan kita berpikiran bahwa gereja itu tempat orang kudus, Bapak Ibu semuanya. Betul, tempat orang kudus, tapi banyak sekali orang di tengah gereja malah kepahitan, malah dia undur dari Tuhan karena melihat perbuatan-perbuatan. Makanya the attitude yang kita harus tetap pakai di dalam kehidupan gereja sesama orang percaya, bahwa kita ini hamba Tuhan. Jangan melihat orangnya Bapak Ibu semuanya, tapi lihat Tuhannya, karena engkau ada di sana untuk diutus untuk membangun saudara-saudaramu mungkin yang masih lemah, mungkin yang masih baru percaya, sehingga pengertian-pengertian surgawi belum betul-betul mereka miliki. Dan kita percaya kalau itu ada dalam kehidupan setiap daripada kita, maka apa yang Tuhan kehendaki dan rancangkan itu terjadi. Oh, kalau kita ada yang ngomong mungkin, oh susah amat jadi orang percaya, mungkin kita merasa sengsara, merasa menderita. Ayat 20 di dalam firman Tuhan ini, itu adalah kasih karunia Bapak Ibu semuanya. Kasih karunia Tuhan kepada setiap daripada kita yang karena harus melakukan kehendak Tuhan, perbuatan-perbuatan baik kita dijahatin, kita menderita Bapak Ibu semua, itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kita satu privilege yang luar biasa, seperti Dia sendiri sudah menderita di atas kayu salib untuk setiap daripada kita yang mau percaya dan dapatkan keselamatan. Haleluya Bapak Ibu semuanya, kita dijadikan sama seperti Dia. Nah, ini satu hal yang luar biasa, dan biarkan ini kita bawa sehingga kita melihat Bapak Ibu semuanya keselamatan besar, terang yang besar itu terjadi, dan apa yang Tuhan rancangkan dengan mengutus kita di tengah-tengah bumi ini betul-betul terjadi. Haleluya Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah Kau berikan kepada setiap daripada kami. Kau mau ambil dalam hati kami, kami mulai. Kami tahu kami hanya perantau Tuhan. Kami tahu Tuhan kami hanya diutus sementara dengan satu misi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bawa cara hidup yang baik, yaitu budaya surga, gaya hidup surga Tuhan di tengah-tengah bumi ini. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan gaya hidup surga tadi akan membawa keselamatan. Kami percaya Tuhan akan melawat, Tuhan akan menyelamatkan banyak orang di tengah masyarakat di mana kami ditempatkan, di tengah negara di mana kami ditempatkan Tuhan, di tengah pekerjaan di mana kami ditempatkan, di tengah usaha di mana kami ditempatkan, di tengah-tengah keluarga. Oh, kami percaya juga keselamatan besar itu terjadi di tengah-tengah saudara seiman. Tuhan pakai kami untuk saling membangun, saling menguatkan. Terima kasih Tuhan buat satu privilege yang luar biasa, bahkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Kami terima firman-Mu, kami percaya dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.